Robot itu tidak bisa baik, tidak bisa jahat. Robot itu sesuai dengan program yang ada di otaknya, di CPU-nya. Jadi kalau robot itu berbuat jahat, sebenarnya yang jahat adalah penciptanya. Demikian juga kalau robot itu berbuat baik, yang baik adalah penciptanya. Demikian juga dengan manusia, imago Dei, gambar Allah. Manusia diberi kehendak bebas, sebab seperti penciptanya memiliki kehendak bebas. Nah, setelah memiliki kehendak bebas, barulah manusia itu bisa dimintai pertanggungan jawab. Jahat atau baik itu perbuatanmu, bukan program dari Tuhan, bukan predestinasi dari Tuhan. Jahat maupun baik. Begitu yang benar. Ya. Oleh sebab itu Alkitab berkata, karena setiap orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk mempertanggungjawabkan seluruh hidupnya, apa yang diperbuatnya, baik atau jahat. Ini implikasinya luar biasa. Artinya kita harus hidup berjaga-jaga selalu. Sadar selalu. Bertobat selalu. Belajar seumur hidup. Belajar menyenangkan Sang Pencipta. Kalau kita ditebus artinya kita seorang hamba. Dan seorang hamba yang baik pasti melakukan kehendak tuannya. Ada amin ya.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dimanapun kita berada saat ini. Kita mau persiapkan hati menyembah Tuhan. Bawalah persembahan-Mu yang terbaik. Segenap hati, seluruh hidup kita mau menyembah Tuhan. Terasa dunia ini hampa Bapa. Hati kami kosong tanpa Engkau Tuhan. Kerinduan kami suatu hari nanti, kami boleh bertemu dengan-Mu, muka dengan muka Tuhan. Itulah kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putra-Mu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putra-Mu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, merajut salibmu, perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata, direngkuh rencana jiwaku, tembangkan rinduku di tepi gitaku, ku gapai madu-Mu, belakang langit biru. Kami rindukan Engkau Tuhan. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Engkau Bapa kami, ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putra-Mu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan, di hamparan padang kehidupan,
berat hatimu katakan bersama. Oh, di hamparan padang kehidupan ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam badai mengukir permata, direngkungi rencana jiwaku, embangkan rinduku di tepi gitaku, ku gapai madumu belakang langit biru, belakang langit biru, belakang langit biru. Kerinduan kami menantikan-Mu Tuhan, kerinduan kami menantikan-Mu Tuhan. Kaulah satu-satunya harapanku, Kau satu-satunya harapan kami. Haleluya, haleluya. Kerinduan kami menantikan langit biru bersamamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau satu-satunya kerinduan kami, pengharapan kami. Haleluya, kerinduan hati kami bertemu dengan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Tuhan dan Raja kami. Kerinduan kami satu-satunya hanya Engkau. Engkau yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kekosongan hati kami hanya diisi oleh Engkau saja Bapa. Biarlah kami tetap setia menantikan-Mu, membawa kami ke langit yang baru Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kesukaan kita adalah melayani Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita sama-sama bangkit berdiri. Bila ku renungkan kasih-Mu Tuhan, haleluya. Aku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat
Sukacita kita bukan bertumpu pada harta dunia, tapi pada Tuhan kita Yesus. Bersama katakan, aku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Kristus mengasihi hidupku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Mari angkat tanganmu. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, api sukun takkan percuma bila melayani Tuhanku. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kesukaan kami melayani-Mu Bapa. Itu kerinduan kami. Kami rindukan Engkau Tuhan. Lebih lagi menari bagi Tuhan. Amin. Sukacita kita bertumpu pada Tuhan. Mari angkat hatimu, katakan bersama. Oh, 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 bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, api sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Lebih sungguh lagi. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan, bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku. Haleluya. Sukacita kami bertumpu di dalam Engkau Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya persilakan untuk duduk kembali. Nyanyian hidup kami Tuhan tidak hanya sekedar keluar dari bibir mulut kami, tapi nyanyian hidup kami Tuhan, segala perbuatan kami. Kau pilih untuk jadi anakmu, aku yang berdosa
tercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa, melakukan kehendak-Mu Bapa, melakukan kehendak-Mu Bapa. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebentar kita akan mendengarkan firman kebenaran. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajari kami terus agar kami semakin berubah, semakin sempurna seperti yang Kau kehendaki. Ampuni segala kesalahan kami yang selama ini masih ada. Mohon berkati channel ini, berkati firman-Mu, agar setiap kami, siapapun kami yang mendengarnya, diberkati dan kami berubah. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, semua orang pada dasarnya ingin diberkati. Tidak ada satu orang pun yang ingin dikutuk. Tidak ada. Baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Orang dunia yang tidak mengenal Tuhan juga tidak mau dikutuk. Tapi sayang sekali, orang yang mengaku sudah percaya, ternyata banyak yang tidak mengerti soal kebenaran ini. Ada juga yang mengerti, tetapi hanya ada di pikirannya. Tidak serius mencarinya. Sebagian lagi kalau ke gereja hanya mengejar berkat jasmani saja. Mari kita belajar dari Alkitab. Jangan pakai pikiran sendiri. Ya. Kita baca 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-22. 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang ke-22. Saya bacakan ya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Bapak Ibu sekalian, di dalam teks ini siapa yang tidak mengasihi Tuhan, mengasihi di situ dipakai kata phileo. Terkutuklah ia dipakai kata anatema. Artinya memang terkutuk. Maranatha. Maranatha ini berasal dari bahasa Aram, terdiri dari dua kata, maran dan ata. Maran artinya oh Lord, ata artinya come.
Jadi Maranatha artinya Tuhan datanglah. Berdasarkan nas ini, definisinya sangat sederhana. Siapa yang terkutuk? Adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Beda dengan zaman perjanjian lama. Perjanjian lama itu terkutuk itu kalau penyebabnya macam-macam. Melanggar Taurat, menyembah dewa, bertanya kepada roh petenung, datang kepada tukang sihir, dan sebagainya. Tapi di perjanjian baru kalimatnya sangat sederhana. Orang yang terkutuk adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Yang menjadi masalah adalah mengasihi Tuhan itu seperti apa? Nah, ini yang penting. Apakah mengasihi Tuhan itu kalau kita rajin ke gereja? Apakah itu sudah mengasihi Tuhan? Atau sudah memberi persepuluhan dengan rajin? Apakah itu tandanya mengasihi Tuhan? Sebagian besar memberi persepuluhan dalam rangka diminta balik 100 kali lipat. Apakah itu artinya mengasihi Tuhan? Coba dipikir yang jujur. Ada lagi yang rajin berpuasa, rajin berdoa untuk mendapatkan sesuatu. Apakah itu sudah mengasihi Tuhan? Atau apalagi yang lain? Nah, ini perlu kita renungkan baik-baik. Tapi sekali lagi, jangan pakai pikiran sendiri. Apalagi pakai perasaan sendiri. Perasaanku aku sudah mengasihi Tuhan, Pak. Jangan pakai perasaan, itu sangat subjektif. Kita harus mengasihi Tuhan menurut Tuhan, bukan menurut kita. Menurut Tuhan Yesus, bagaimanakah mengasihi beliau itu? Yohanes 8 ayat 42. Yohanes pasal 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah." Allah di situ tentu Bapa maksudnya. "Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Dia di situ adalah Bapa. Ya. Jadi orang yang tidak mengasihi Tuhan, artinya bapaknya bukan Bapa di surga. Artinya bapaknya adalah yang satu lagi. Iblislah bapamu itu. Itu kata Alkitab begitu. Sebab kalau Bapa kita adalah Bapa kita yang di surga, maka kita pasti mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu jadi bagaimana? Kita baca Yohanes 14 ayat 15. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15. Ini Tuhan sendiri yang bicara. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Segala itu maksudnya seluruhnya. Kalau orang mengasihi Tuhan Yesus, maka dia akan menuruti seluruh perintah Tuhan. Itu cirinya. Dan sebaliknya, kalau orang tidak mengasihi Tuhan, maka orang itu tidak akan melakukan seluruh perintah Tuhan. Mungkin melakukan sebagian saja, tetap saja tidak mengasihi Tuhan artinya. Karena Tuhan menuntut semuanya. Buktikan kau cinta aku. Ayat 15 itu ya, kita lanjutkan ayat 21. "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Perhatikan baik-baik. Seorang yang mengasihi Tuhan, ia akan mengasihi,
ia akan melakukan seluruh perintahnya. Kalau kita melakukan seluruh perintah Tuhan, artinya kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka Bapa di surga akan mengasihi kita. Maka Tuhan pun akan mengasihi kita. Itulah sebabnya di ayat lain berkata, Bapa di dalam aku, Tuhan Yesus, dan engkau di dalam aku, dan kita semua di dalam satu. Itu maksudnya. Jadi kuncinya adalah satu saja pertanyaannya. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan atau belum? Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, Bapa yang di surga. Ayat 23 ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka Bapa di surga dan Tuhan Yesus akan datang kepada kita dan diam bersama-sama dengan kita. Ada amin ya. Ini kalimat ini berbahasa Indonesia sederhana dan mudah dimengerti. Tapi kok manusia nggak mau baca ya? Alangkah bodohnya orang yang tidak mau mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan artinya Bapa di surga dan Tuhan Yesus akan datang menyertai kita dalam seluruh hidup kita. Wujudnya adalah Roh Kudus. Ini luar biasa loh. Di ayatnya yang ke-16 dan 17 di situ dijelaskan. Jikalau kamu mengasihi aku, dari 15 dulu ya, kamu akan menuruti segala perintahku. 16-nya barulah, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bayangkan, kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan minta kepada Bapa supaya mengirim penolong yang lain. Yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus maksudnya. Tapi rupanya enggak banyak orang mau mengasihi Tuhan. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan ya tidak disertai Roh Kudus. Itu loh artinya. Hari ini banyak orang mengerti kalau sudah dibaptis pasti disertai Roh Kudus, Pak. Tidak begitu, salah itu. Baptis itu kan cuma dicelup air, semua orang juga bisa dicelup air. Tapi pertanyaannya apakah ia mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus minta Bapa mengirimkan Roh Kudus. Tapi kalau tidak mengasihi Tuhan, maka baptisannya percuma. Bahkan itu menghina baptisan. Kalau orang mengasihi Tuhan, Roh Kudus barulah menyertai kita. Kalau seseorang disertai Roh Kudus, maka roh apa yang berani mengganggu? Gak ada. Mau roh jahat, roh setan, tidak ada yang berani. Tidak bisa. Tidak bisa diguna-guna. Tidak bisa dihipnosis. Tidak bisa. Karena ada roh Allah dalam diri kita. Ada amin? Banyak orang tidak disertai Roh Kudus meskipun sudah dibaptis. Mengapa? Karena tidak mengasihi Tuhan. Karena tidak melakukan seluruh perintah Tuhan. Hanya melakukan sebagian kecil. Memberi persepuluhan pun diminta balik. Kembaliin ya Tuhan 100 kali, 60 kali, 30 kali. Itu enggak mengasihi Tuhan namanya, mau memanfaatkan kuasa Tuhan. Ini ajaran-ajaran palsu ini begini, beredar luas ini. Itu akibatnya, makanya jemaat masih bisa dihipnotis, diguna-guna, dan sebagainya. Enggak disertai Roh Kudus.
Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, lalu berbahasa roh, roh apa itu? Pasti bukan Roh Kudus. Bukan bahasa roh yang asli. Karena Alkitab tidak mungkin salah. Hanya orang yang mengasihi Tuhanlah yang diberikan Roh Kudus yang datang dari Bapa. Ada amin ya. Kiranya kebenaran ini menyadarkan kita semua. Cepat bertobat. Mengasihi Tuhan. Lakukan seluruh perintah Tuhan. Berapa hari yang lalu ada seorang anak kecil dibawa oleh papanya. Anak kecil ini diganggu oleh roh jahat. Ke rumah saya. Saya tanya, kamu lihat apa? Saya lihat ada nenek-nenek samperin saya, Pak. Oh, pakai pakaian putih, rambutnya panjang. Saya takut. Namanya juga anak kecil ya. Nangis dia. Memang mereka belum Kristen memang. Jadi bisa dimengerti. Ya sudah, saya doakan, saya kasih tahu ke anak ini. Jangan takut, percaya Tuhan Yesus. Ada banyak malaikat menyertaimu, tapi kamu harus percaya Tuhan Yesus. Nanti kalau dia datang lagi kasih tahu Om, nanti Om samperin rumah kamu. Roh jahat itu beraninya begitu sama anak kecil yang gak ngerti apa-apa. Yang keluarganya bukan orang percaya. Tapi juga sama orang-orang Kristen. Yang tidak mengasihi Tuhan. Tapi mengasihi dirinya sendiri. Apakah yang mengasihi Tuhan bisa diganggu? Bisa. Tapi tetap menang. Karena iblis itu bisa mencobai. Tapi kita tetap menang. Tapi kalau diguna-guna jelas tidak bisa. Tidak bisa disakiti. Kerasukan setan tidak bisa, sorry. Itu sebabnya semuanya tidak mempan. Ahli tenaga dalam, ahli sihir, ahli tenung, ahli guna-guna. Tidak mempan terhadap orang yang punya Roh Kudus dalam dirinya. Saya kalau ketemu dengan orang begitu saya cuma peringatkan. Kamu bisa mati loh kalau melawan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita. Kamu jangan main-main. Kalau kamu mati, kamu ke neraka. Ini fakta Bapak Ibu. Saya sudah mengalaminya. Mereka tidak berdaya di hadapan kita. Bukan kitanya yang hebat, bukan. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Tapi itu hanya kalau kita mengasihi Tuhan. Mana ada orang tidak mengasihi Tuhan diberi Roh Kudus. Tapi sudah baptis Pak, sudah Kristen. Percuma kalau tidak mengasihi Tuhan. Jangankan baptis Kristen. Hamba Tuhan yang mengaku pendeta sekalipun, kalau tidak mengasihi Tuhan, tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Sorry bro. Makanya kau masih bisa diguna-guna. Karena itu tidak ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Allah dalam diri kita, mana ada yang bisa lawan? Gak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingatkan, sebenarnya itu, apa sih ruginya kalau disuruh mengasihi Tuhan all out dengan seluruh yang ada pada kita? Apa ruginya? Kok gak mau? Banyak orang kalau disuruh sesuatu yang ekstrim itu agak menghindar. Gak tahu apa yang ditakutkan. Padahal dunia jauh lebih berbahaya. Padahal ini adalah tawaran keselamatan. Diberi Roh Allah kok tidak mau. Disuruh mengasihi Tuhan kok tidak mau. Padahal kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan pun mengasihi kita. Bapa di surga mengasihi kita. Bapa di surga mengirim Roh Kudus untuk beserta kita selama-lamanya. Banyak orang tidak baca ayat ini, makanya hidupnya tidak berubah dari dulu. Ayat 20 dijelaskan dengan kalimat begini. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya apa? Menjadi satu.
Menjadi satu itu bukan nempel secara fisik. Ini figuratif. Artinya menjadi satu itu menjadi satu keluarga. Itu artinya. Seperti penggunaan kata ekhad di kitab Kejadian. Suami istri itu ekhad. Apa artinya? Bukan nempel dagingnya jadi satu. Itu figuratif. Artinya menjadi satu keluarga. Satu kesatuan dalam satu keluarga. Kalau kita mengasihi Tuhan, diberikan Roh Kudus pada diri kita. Dan kita ada di dalam Bapa dan ada di dalam Anak. Menjadi satu keluarga dalam kerajaan surga. Ada amin ya. Ini luar biasa loh. Kebenaran ini sangat luar biasa. Cuma banyak orang tidak percaya, makanya mengabaikan. Tanda orang tidak percaya itu pilih-pilih ayat. Dia mau pilih ayat yang enak, padahal ini ayat yang enak juga, tapi nggak mau. Nggak mau bayar harga soalnya. Di ayat 24 dijelaskan sekali lagi lebih jelas. Barang siapa tidak mengasihi aku, kata Tuhan Yesus ini, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku. Padahal firman yang diberitakan Tuhan itu bukan daripada Tuhan Yesus. Melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Dari Bapa di surga loh padahal pesan itu. Ya. Ini satu rahasia di depan mata sebenarnya. Tapi orang-orang tidak menyadarinya. Malah takut sama setan. Takut sama kuburan. Takut miskin. Takut dengan dunia ini. Padahal kalau kita mengasihi Tuhan, kita satu keluarga dengan Tuhan. Dalam ikatan keluarga. Keluarga Allah. Inilah yang harus ditekankan lagi mulai hari ini. Kita semua. Ayo kita belajar mengasihi Tuhan dengan benar. Sebab kalau tidak, terkutuk. Meskipun Kristen. Oke, Rasul Petrus pernah ditanya oleh Tuhan Yesus. Pernah ditanya 3 kali loh. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Ini jelas banget nih pertanyaannya. Petrus ditanya, waktu itu kejadiannya setelah makan bersama. Petrus ditanya Tuhan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih dari semua yang hadir. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kamu mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Begitu. Gembalakan di situ dipakai kata bosko. Bosko. Artinya apa? Beri makan domba-dombaku. Tentu ini figuratif, bukan beri makanan roti, bukan. Beri makan domba-dombaku. Diberi makan apa? Kebenaran firman. Jadi ayat ini sebenarnya untuk Rasul Petrus. Dan juga untuk semua orang yang memberitakan kebenaran. Yang bertugas berkhotbah, menginjil. Itu. Ayat ini berlaku. Kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Kasih makan mereka. Kasih makan firman yang benar. Jangan firman yang palsu. Atau yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ini untuk para pengkhotbah ini. Kita diingatkan oleh ayat ini. Jadi dalam bahasa Indonesia, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam teks asli dipakai kata bosko. Artinya beri makan dia. Beri makan itu, beri firman yang benar. Injil yang benar. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam teks asli dipakai kata yang berbeda, Bapak Ibu. Poimano. Poimano ini kasih makan domba-dombaku. Kamu harus jadi seperti gembala. Bukan hanya asal ngasih. Kamu itu gembala. Poimano. Act as a shepherd. Kamu harus sebagai gembala terhadap domba-dombaku. Ya. Itu yang kedua kali. Yang ketiga kali kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Kenapa Petrus sedih? Karena ditanya 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam teks asli dipakai kata lagi, bosko. Kasih makan domba-dombaku. Yang kedua tadi, jadilah gembala. Jangan cuma ngasih makan, gembalakan. Jadi yang pertama Tuhan meminta Petrus memberi makan, memberi firman yang benar. Yang kedua, jadi gembala, jangan cuma khotbah. Yang ketiga, beri makan lagi. Gitu. Kenapa Petrus sedih? Dalam budaya Ibrani, kalau angka 3 kali itu artinya serius banget. Petrus merasa, Tuhan aku mengasihi engkau, kenapa ditanya terus? Sementara Tuhan 3 kali itu maksudnya ini serius mengasihi aku atau tidak. Sebab orang yang tidak mengasihi aku, mengasihi Tuhan, dia terkutuk. Ya, ada amin Bapak Ibu. Jadi hari ini Tuhan menuntut kasih kita melebihi apapun. Sampai-sampai menggunakan majas atau gaya bahasa yang sangat ekstrim di Lukas 14 ayat 26. Lukas 14 ayat 26. Tuhan berkata begini, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Inilah tuntutan Tuhan dengan ekstrim. Kalau kamu mengasihi aku, kamu harus mengasihi lebih dari semuanya. Ayat ini bukan berarti kita disuruh membenci bapak, ibu, istri, anak-anak, saudara. Bukan. Makanya jangan baca cuma 1 ayat. Tidak pernah Tuhan mengajarkan kebencian. Inilah gaya bahasa yang digunakan di zaman itu. Bahwa kalau kamu mengasihi aku harus melebihi siapapun. Bahkan dari dirimu sendiri. Itu maksudnya. Amin ya. Jadi mengasihi Tuhan itu adalah melakukan seluruh perintahnya. Bukan hanya percaya di mulut atau dalam hati saja. Kasih itu harus nyata, cinta itu harus nyata dalam perbuatan. Cinta kasih itu ekspresinya adalah perbuatan. Tidak ada orang yang selamat tanpa bukti cintanya pada Tuhan. Salah itu yang mengajarkan bahwa keselamatan itu hanya karena iman. Maksudnya iman di sini adalah percaya saja dengan pikirannya setuju Yesus Tuhan. Padahal tidak mengasihi Tuhan. Salah itu. Makanya kitab Yakobus harus diulang-ulang itu bacanya. Sebab seseorang dibenarkan bukan hanya karena imannya, tapi juga karena perbuatannya. Jangan dirubah-rubah ayat ini. Iman macam apa yang gak ada perbuatannya? Iman palsu, iman mati.
Hal sederhana saja banyak teolog tidak mengerti. Sudah termakan oleh premis-premis teologi tertentu. Ya. Oke. Nah, masalahnya begini. Seluruh perintah Tuhan itu apa? Kalau kita harus melakukan seluruh perintah Tuhan, kita harus tahu juga seluruh perintah Tuhan itu jadi apa saja. Kita harus belajar Alkitab, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Bagi pemberita firman, coba kita baca Galatia 1 ayat 8-9. Galatia pasal 1 ayat 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia, anatema. Jadi kalau ada orang yang mengabarkan Injil yang berbeda dari yang sebenarnya, terkutuklah dia. Meskipun seseorang khotbah dari Alkitab, tapi dipelintir sehingga tidak sesuai apa yang dimaksud Alkitab. Terkutuklah dia menurut ayat ini. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia. Bapak Ibu ya, ini berlaku bagi para pengkhotbah, pemberita firman. Seharusnya kita gentar membaca ayat ini. Jangan sampai aku mengabarkan sesuatu yang salah. Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Makanya kalau jadi pengabar firman, penginjil dan sebagainya, jangan sembarangan ngomong. Segala sesuatu harus ada dasarnya di Alkitab. Jangan membohongi jemaat. Aku mendengar suara Tuhan. Tapi yang disampaikan tidak sesuai dengan Alkitab. Ini pekabar Injil palsu ini. Terkutuk dia nanti. Saya terpaksa mengingatkan hal ini meskipun ini keras. Sebab biasanya sudah tidak ada yang mengingatkan para pengkhotbah ini. Saya cuma mau ingatkan, kalau kau sengaja seperti itu, sengaja mengabarkan yang tidak sesuai Injil, kau bakalan terkutuk. Bahkan mulai sekarang kamu sudah terkutuk. Menurut ayat-ayat ini. Bertobat ya semuanya ya. Tapi bagi pendengarnya bagaimana? Itu bagi pengkhotbah tuh. Bagi jemaat atau pendengar bagaimana? Sama. Memangnya bisa beralasan macam-macam. Kan jemaat juga membaca ayat ini, Galatia 1 ayat 8-9 ini. Ingat, kalau mendengar khotbah atau apapun, ajaran dicocokkan dengan Alkitab, diperiksa. Jangan apa aja diaminkan. Nanti kau ketularan kutuknya karena hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya tidak mengasihi Tuhan. Tapi aku mengasihi Pak. Ya, berfantasi. Faktanya mana engkau mengasihi Tuhan? Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan melakukan seluruh perintahku. Itu kata Tuhan jelas padahal. Ya. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Saya ingatkan bagi para pendengar khotbah dan jemaat ya. Bagikan ini kebenaran ini kemanapun, biar mereka sadar. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.
Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ada orang-orang yang kita kenal, sukanya mendengar khotbah yang bukan dari Alkitab. Yang aneh-aneh. Aku dengar suara Tuhan tadi pagi. Gak boleh divaksin katanya. Bohong itu. Tapi seneng loh orang-orang begitu-begitu itu. Saya ingatkan, kamu jangan suka dongeng-dongeng ya. Alkitab tidak suka. Kalau kita khotbah kebenaran gak suka, katanya keras. Bertobat cepetan, kalau enggak terkutuk kau. Roma 10 ayat 17. Sengaja saya bacakan banyak ayat. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan oleh aku mendengar langsung suara Tuhan, gak ada itu. Kita juga mendengar suara Tuhan, tapi suaranya sama dengan firman-Nya. Searah, bukan melenceng. Itu mendengar suara apa itu sebenarnya? Roh apa itu yang didengarnya? Roma 1 ayat 16. Mengapa kita harus mendengar Injil yang murni, yang benar, yang sesuai Alkitab? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Dan tentunya ke seluruh bangsa. Melalui keturunan Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ingat itu ya, nubuatan sejak 3.500 tahun yang lalu. Jadi kita semua harus belajar sempurna. Kalau apa sih kehendak Tuhan, perintah Tuhan? Baca seluruh Injil, seluruh perjanjian baru. Salah satunya Tuhan berkata, kamu harus sempurna. Seperti Bapa di surga juga sempurna. Kamu sempurnanya bukan sempurnanya Bapa, sempurna kita, sempurnanya manusia ciptaan. Tapi harus sempurna. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana ya caranya hidup suci, Pak? Mungkinkah hidup suci di tengah-tengah dunia yang sudah kotor, yang jatuh ini? Ya ini perintah Tuhan, jangan dilawan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Makanya belajarlah Alkitab secara lengkap. Supaya mengerti seluruh kehendak Tuhan, seluruh perintah Tuhan. Sehingga kita bisa mencurahkan cara mengasihi kita kepada Tuhan dengan benar. Seperti yang Tuhan inginkan, yaitu melakukan seluruh perintahnya. Tuhan berkata dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32, barang siapa tetap di dalam firman-Ku, ia benar-benar adalah murid-Ku. Dan ia akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Hari ini kalau kita ditanya Tuhan, apakah engkau mengasihiku? Apa jawab saudara? Kalau Tuhan bertanya, apa buktinya? Apa jawab saudara? Sebab jawaban kita menentukan apakah kita di dalam berkat Tuhan atau dalam kutuk. Diberkati atau dikutuk. Bayangkan Tuhan bertanya kepada kita seperti Tuhan bertanya kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Coba dijawab saudara. Bukan dengan mulut, dengan bukti nyata. Tuhan menginginkan bukti nyata, bukti cinta kita. Bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, pasti kita akan rajin belajar kepada Tuhan Yesus. Karena kita ingin tahu apa seluruh perintahnya, apa seluruh kehendaknya. Rajin belajar kebenaran. Belajar mendengar setiap firman kebenaran. Khotbah-khotbah yang benar. Khotbah yang gak benar gak usah didengar.
pasti akan semangat hidupnya. Mendengar firman, membuat ringkasan, dicatat. Seperti sekolah. Dengan cara apa kita bisa mengerti kalau enggak dengan cara belajar sungguh-sungguh? Saya anjurkan untuk membuat ringkasan, catatan. Selain itu, renungkan kebenaran itu setiap saat, dimanapun kita adanya. Setiap saat ingat, oh begitu ya Tuhan, aku harus hidup. Ingat terus, bukan hanya di gereja ingatnya, kalau memang mengasihi Tuhan. Ya. Nah, selain itu, melakukan setiap saat. Dan kalau orang mengasihi Tuhan pasti ingin berkomunikasi terus-menerus dengan Tuhan. Kalau orang pernah lupa bahwa dirinya adalah anak Allah, pergi ke suatu tempat dia lupa gitu. Berarti dia tidak mengasihi Tuhan. Sebab tidak ada orang yang mengasihi atau mencintai tapi lupa, gak ada. Ada di antara Bapak Ibu yang lupa punya istri? Sudah punya istri tapi lupa, ada? Berarti gak mengasihi istri. Sederhana itu. Kalau kita mengasihi Tuhan tidak mungkin lupa bahwa kita punya Tuhan. Bahkan setiap saat kita berdoa kepada Tuhan. Ingat, berdoa tidak harus merem begini. Setiap saat kita berkomunikasi. Ketika kita ada di mana-mana Tuhan. Komunikasi terus. Tuhan, kasihan ya apa yang terjadi di negara itu. Dan seterusnya. Begitu. Terbeban kita itu. Makanya hubungan dengan Tuhan itu setiap saat. Doa itu setiap saat. Bukan hanya jam tertentu saja. Kalau kita sudah melakukan belajar terus ya. Dengan berjalannya waktu. Maka hidupku bukanlah aku lagi Tuhan. Melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kan begitu. Maka setiap langkah hidupku aku akan berusaha hidup kudus. Di mana saja, kapan saja, dalam segala hal. Tidak bercacat, tidak bercela. Ada orang yang merasa tidak perlu Pak hidup kudus. Itu teologinya pasti salah. Tidak perlu berusaha Pak. Nanti Tuhan yang menyucikan hidup kita. Itu teologinya pasti salah. Karena kita harus berusaha untuk tidak bercacat, tidak bercela. Berusaha melakukan kehendak Tuhan seluruhnya. Itulah tanda kita mengasihi Tuhan. Ciri yang lain, kalau seseorang mengasihi Tuhan apa adanya, melebihi semua yang ada di bumi ini, maka kita akan all out, tidak hitung-hitungan sama pekerjaan Tuhan. Kapanpun bersedia dipakai, melayani. Tidak hitung-hitungan. Tentu hidup kita akan menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Apapun yang kita miliki akan kita bagikan ke banyak orang. Kita diberkati untuk memberkati. Ada amin ya? Yang paling penting, jangan punya keinginan Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, lepaskan segala milikmu. Bukan dibuang, bukan. Itu milik Tuhan artinya. Jadi harus kita gunakan untuk kepentingan Tuhan. Bukan hanya kepentingan gereja, kepentingan Tuhan itu seluruh hidup kita. Tidak punya keinginan diri sendiri kecuali kalau aku berkenan bagi Tuhan. Itu intinya ada di situ. Ya. Diberkati atau dikutuk, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau mengasihi Tuhan atau tidak? Mengasihi Tuhan, hidup dalam berkat, dalam satu keluarga Allah. Kalau tidak mengasihi Tuhan, terkutuk dia. Sebenarnya orang yang hidup dalam
berkat itu terlihat dari caranya hidup. Hidupnya pasti beretika surgawi. Pasti ia hidup dari hari ke hari beretika surgawi. Sebab seluruh hari adalah harinya Tuhan. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Jangan pernah mengagungkan satu hari khusus, itu harinya Tuhan. Yang lain bukan harinya Tuhan. Semua hari harinya Tuhan. Sehingga seluruh hidup kita sepanjang hari apapun tetap milik Tuhan. Sehingga kita boleh hidup kudus, tak bercacat, tak bercela setiap hari. Ada amin ya? Hanya harimu Tuhan. Semuanya harimu Tuhan. Hanya harimu Tuhan. Hanya harimu Tuhan. Hanya harimu Tuhan. Yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajahmu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sederhana saja. Kalau kita mau hidup di dalam berkat, mari kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau orang tidak mengasihi Tuhan, maka ia hidup di dalam kutuk. Makanya Bapak Ibu, banyak orang masih hidup di dalam kutuk. Sebab banyak keinginan. Sebab mereka berharap pada dunia ini. Sehingga hidupnya diseret oleh keinginannya. Sehingga hidupnya duniawi. Padahal semuanya itu semu belaka. Fana, hanya sementara. Makanya kita semua harus ingat. Ya, ingat baik-baik. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya.
demikianlah kebenaran di pagi ini. Saya percaya kita semua mau mengasihi Tuhan. Tapi itu tidak cukup, harus nyata. Kasih itu harus nyata dalam perbuatan. Amin. Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan dimanapun berada, hari ini dunia sedang banyak masalah, banyak orang jatuh ke dalam berbagai persoalan. Persoalan ekonomi, keluarga, dan sebagainya. Marilah kita jadi berkat, jangan pelit. Amin ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, mohon berkati channel ini, juga berkati seluruh umat-Mu dimanapun berada. Sebab kami mau mengasihi Tuhan, meskipun kami harus belajar terus, agar kami mengerti seluruh kehendak Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami belum sempurna, tapi kami mau belajar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami mengucap syukur, dan kami sudahi pertemuan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.